وأكون للخير العميم مثالا. Ya maaf ya, bukan berarti nanti kita mendiskreditkan ya. Bukan berarti nanti kita mendiskreditkan orang yang baru bisa memberikan hadiah mobil dan rumah untuk orang tuanya lalu kita celah. Ya, cuma kasih hadiah mobil dan rumah tapi tidak ngasih kesolihan. Buat apa? Jangan gitu. Ya tetap bagaimanapun menghadiahi mobil, menghadiahi rumah bagi yang mampu itu kemuliaan besar. Menghadiahi umroh, menghadiahi haji untuk orang itu kemuliaan besar itu. Gede banget itu. Tapi sekali lagi kemuliaannya tidak akan mengalahkan hadiah terindah anak ketika dia salih. Ini sekaligus pula menjadi kabar surga bagi hari ini anak-anak yang masih diuji dengan turbulence ekonomi dan dunia pada kehidupan mereka. Banyak anak yang sering nangis, ya Allah Ustadz, ibu saya sampai meninggal dunia, saya belum bisa ngasih hadiah apa-apa. Ya Allah Ustadz, bapak saya meninggal dunia padahal beliau pengen haji, saya ngumpul-ngumpulkan uang malah bapak meninggal dulu. Tidak usah sedih, akhi. Ini ada kabar gembira. Kalaupun akhirnya kamu belum sempat untuk menghajikan orang tuamu meninggal. Kalau kamu belum sempat memberikan hadiah rumah ketika orang tuamu kontraktor dari satu rumah kepada rumah yang lainnya ketika ngontrak. Dan antum pengen memberikan hadiah rumah, tapi mereka keburu meninggal dunia sebelum antum uangnya terkumpul untuk membelikan rumah yang nyaman untuk orang tua antum. Tidak usah sedih, tidak usah menyalahkan takdir. Karena apa? Selama antum soleh itu sudah hadiah terindah untuk mereka. Itu sudah hadiah terindah. Ya, jadi simpelnya. Kalau ada di antara kita akan melakukan dosa, ingat orang tua kita. Ketika ada di antara kita tergiur, tergoda dengan riba, ingat orang tua kita. Kalau ada di antara kita sampai akan terperosok dengan perilaku zina, ingat bapak dan ibu kita. Karena dosa-dosa itu seketika akan menghalangi doa kita untuk orang tua kita. Coba kita bayangkan dalam bentuk yang lebih real ya dalam kehidupan. Misal, naudzubillah min dzalik, ada laki-laki perempuan umur 16 tahun, 17 tahun berzina. Naudzubillah min dzalik. Mereka berzina. Setelah mereka berzina, 1-2 hari mereka pulang ke rumahnya mereka masing-masing habis berzina. Dan mereka tidak merasa bersalah dengan zina itu karena sudah menganggap itu bagian dari tren hidup. Setelah mereka berzina, mereka lalu ingat ibunya. Wah, ibu itu sayang banget sama saya. Terus berdoa, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kira-kira nyampe itu doanya? Enggak lah, kata para ulama. Dosa zinamu itu yang masih kamu nikmati dan kamu tidak sesali, itu yang menjadikan doamu tertahan. Sebagaimana pasir menutupi keindahan bunga ketika pasir itu sudah ada badainya. Akan bisa. Ada orang makan riba terus dan dia tidak menyadari betapa bahayanya riba. Lalu akhirnya dia tetap pakai riba terus, kemudian dia tidak berkomitmen untuk meninggalkan riba itu. Dia mendoakan, ya Allah ampunilah dosa orang tuaku, tapi riba masih dimakan. Kira-kira nyampe orang tuanya doanya? Nggak nyampe lah. Nggak nyampe lah. Dan itulah yang paling mengkhawatirkan. Makanya sedih kalau kiranya kita justru kadang-kadang mendapati kondisinya itu agak terbalik. Kondisinya terbalik itu bagaimana? Kondisinya begini. Yaitu ketika kita menjumpai ada orang tua yang justru mendorong anaknya, untuk berbuat maksiat dengan profesinya. Mungkin karena orang tuanya belum paham, dia dorong anaknya dengan profesi yang sebenarnya profesi itu adalah syubhat untuk orang tuanya. Tapi dia malah justru yang mendorongnya. Maka justru orang tualah yang akhirnya apa? Secara tidak langsung. Kalau dia mendorong anaknya untuk melakukan satu profesi, yang sifat dari profesi itu ada kemaksiatan, justru orang tuanya sendirilah yang merencanakan bagaimana doanya anak itu tidak nyampe kepada dirinya. Makanya inilah pentingnya setiap orang tua itu belajar.
Belajar supaya dia paham mana yang haram, mana yang halal, mana yang syubhat. Supaya dia tidak salah mencetak anaknya. Dan supaya anak tetap tahu mana yang boleh dia kerjakan. Supaya dia tetap bisa terjaga dari yang haram. Sekali lagi, birrul walidain yang pertama. Birrul walidain yang pertama. Solihkan diri kita. Solihkanlah diri kita di dalam kehidupan dengan sebuah niatan. Ya Allah, semoga kesolihan saya, ketaatan saya kepadamu ya Allah, datangnya saya ke masjid ya Allah, saya bersabar ya Allah, saya bersedekah ya Allah, mengalir untuk orang tua saya yang telah sepuh, mengalir untuk orang tua saya yang telah meninggal dunia. Dan itulah kado tercantik tanpa dibungkus dengan pita, tapi menggelegar, melapangkan kehidupan barzah setiap orang tua. Nah, itu yang kita harus lakukan. Banyak anak hari ini karena belum paham, mengejar kekayaan terus. Karena merasa kekayaan itu merupakan hadiah terindah untuk orang tuanya. Ya, tidak apa-apa sebenarnya untuk mendapatkan kekayaan itu tidak salah. Tapi kalau menganggap bahwasanya hadiah kekayaan itu hadiah paling indah untuk orang tua, ya salah. Hadiah terindah untuk orang tua adalah kesolihan kamu, ketaatan kamu. Kamu nutup aurat, itulah hadiah untuk orang tua. Karena kalau kamu menutup aurat, bapakmu akan ditanya sama Allah, ini anakmu nih gimana sih nggak nutup aurat? Ketika kita tergiur dengan riba, lalu kita mengatakan tidak untuk riba. Itu hadiah terindah untuk ibu kita. Nanti ibu kita akhirnya bisa bilang sama Allah, anak saya bertahan tidak mau memakai yang haram ya Allah. Karena saya sudah memberikan kepadanya petunjuk supaya meninggalkan yang haram. Berbahagia. Senyumannya mengembang di hadapan. Ya. Dan itulah sejatinya yang kita harus paham dan kita harus mengerti tentang perkara ini. Ya. Solihkan. Solih, taat, solihkan, ketaatan. Maka itu merupakan yang pertama, birrul walidain kita kepada orang tua. Yang kedua, arti birrul walidain kita kepada Allah Subhanahu wa taala, arti birrul walidain kita kepada orang tua kita, yaitu adalah bagaimana kita jujur mendoakan mereka di dalam setiap pinta dan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendoakan. Kejujuran mencintai itu adalah menyebutkan namanya di hadapan Allah. Saya ulang kembali. Kejujuran mencintai adalah menyebutkan namanya di hadapan Allah. Anak ketika dia misalkan orator besar, lalu orang tuanya meninggal dunia. Seluruh orasinya tidak akan terdengar oleh orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Seorang anak public speakernya itu luar biasa. Dia menguasai public speaking yang bagus sekali. Orang tuanya meninggal, apa yang dia lakukan ketika dia berbicara dengan publik tidak akan terdengar oleh orang tuanya. Tapi ketika ada anak, lirih dia berdoa, ampuni dosa orang tua saya. Datang dari hati yang berusaha untuk taat kepada Allah dan selalu bertobat terhadap kesalahan. Nyampe itu lirihnya, doa itu nyampe kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya di ujung timur dan dia berada di ujung barat. Tetap nyampe, terkoneksi langsung dengan Allah. Terkoneksi langsung dengan orang tuanya. Ya. Makanya Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim itu doanya Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah diriku, ampunilah kedua orang tuaku dan orang yang beriman pada waktu hari perhitungan terjadi. Nabi Ibrahim aja berdoa dan mendoakan dirinya dan mendoakan orang tuanya. Karena memang mendoakan orang tua itu merupakan salah satu bentuk manifestasi rasa cinta kita kepada Allah. Bahkan pilih waktu-waktu yang mustajab. Ketika sujud, salah satu permintaan kita ketika sujud, gabungkan untuk meminta supaya kita diampuni dan orang tua kita diampuni. Makanya saya kalau sujud
setelah membaca dzikir sujud, selalu saya membaca surat Ibrahim 41. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Makanya ketika sujud itu ya kita berdoa, ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah kedua orang tua saya, walil mu'minin, dan seluruh orang mukmin pada waktu hari perhitungan nanti akan ditegakkan. Kita mendoakan orang. Ya. Dan itu penting. Ya. Mendoakan. Jadi mendoakan itu arti birrul walidain kita. Makanya ketika kita selalu mengingat orang tua kita dan mendoakan mereka di setiap waktu kita, itulah bentuk birrul walidain mereka. Dan itu bentuk salah satu hadiah yang membuat tersenyum, terkembang pada kehidupan orang tua kita ketika mereka telah meninggal dunia dengan panjatan doa. Karena manusia itu merupakan saksinya Allah di atas muka bumi ini. Doakan, doakan. Doakan orang tua kita di waktu-waktu prioritas yang semacam ini. Doakanlah mereka sebaik-baik doa kita kepada mereka untuk kita panjatkan. Atas setiap air susu yang mereka telah berikan untuk kita, atas seluruh keringat yang mengkristal pada jejak perjalanan kehidupan kita, atas seluruh pencapaian yang kita dapatkan hari ini. Demi Allah ya, pencapaian yang kita dapatkan hari ini. Pencapaian Umar Mita, pencapaian Pak Eri, dan seluruh orang itu bukan karena kehebatan kita. Tapi dibalik apa yang dicapai oleh kita hari ini adalah karena sebuah proses ketulusan doa yang menggantung di pintu langit dari seorang ibu dan bapak yang gak pernah bosan mendoakan anaknya, yang terkadang lebih mendahulukan mendoakan anak daripada diri mereka sendiri. Hebatnya kita itu bukan karena kita, karena hebatnya orang tua kita menolong kita dalam bentuk doa, dan hebatnya Allah menolong kita dengan bantuan doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita. Makanya selama kita masih punya orang tua itu tenang sebenarnya. Kenapa? Jimatnya dalam tanda kutip masih ada. Jimatnya masih ada kalau kita masih punya orang. Lah itulah yang menjadikan kita akhirnya apa? Yang mendoakan mereka. Walaupun kita mendoakan di sepanjang hari-hari kita, di sisa kehidupan kita, itu pun tidak akan pernah bisa membalas satu tetes dari kebaikan yang telah mereka berikan untuk kita. Dengan seluruh kesusahan, dengan seluruh kesulitan, dengan seluruh pengorbanan yang mereka berikan untuk terus membersamai kita. Mengajarkan kepada kita, menjawab seluruh pertanyaan kita dari semenjak kecil, mencukupi kebutuhan kita, mendidik kita, membangunkan kita, mengajarkan kita tentang ketaatan. Semua itu tidak bisa ditebus. Doa itu hanyalah bagian dari cara kita menitipkan kepada Allah, supaya Allah lah yang membalas kebaikan mereka kepada kita ketika Allah yang membalasnya secara sempurna. Doa itu mengetuk pintu, minta tolong sama pemilik kekuasaan alam semesta ini, yaitu Allah. Kita mengetuk pintu dalam bentuk doa. Ya Allah, rahmati orang tuaku ini. Kita mengetuk pintu kekuasaan Allah, pemilik alam semesta yang tidak berujung ini. Meminta tolong kepadanya, supaya doa yang kita berikan dalam bentuk mengetuk pintu itu menjadi sebab kebaikan untuk orang tua kita. Doakan di waktu yang mustajab. Ya, kita mendoakan, kita menyertakan di waktu yang mustajab, sepertiga malam yang terakhir, di waktu sujud, di waktu setelah kita tasyahud akhir sebelum kita mengucapkan salam, di waktu hari Jumat 1 jam sebelum tenggelamnya matahari, di waktu kita wukuf di Arafah, di waktu kita berada di Raudhah, dan di semua tempat yang mustajab, di mana setiap di tempat-tempat itu menggelegar doa kita di sisi Allah. Doakan, doakan, doakan. Dan itulah birrul walidain yang sejatinya. Yang kedua, memberikan baktinya kita semaksimal mungkin kepada orang tua kita dengan kita mendoakan setiap waktunya, baik ketika hidup ataupun yang sudah meninggal dunia.